Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tafakur TV, mari kita bahas tentang menyekutukan Allah, berbuat syirik. Adapun dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah dengan sesuatu. Dosa tersebut ada dua macam. Yang pertama yaitu mempersamakan sesuatu dengan Allah serta menyembah kepada yang selain Allah. Misalnya menyembah kepada batu-batu, pohon-pohon, matahari, bulan, nabi, orang yang mulia atau yang berkuasa, menyembah bintang, malaikat atau raja, atau menyembah yang lainnya. Maka itulah syirik yang dinyatakan dosa paling besar yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia akan mengampuni segala dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Surah An-Nisa ayat 48. Dalam ayat lain, sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka pastilah Allah akan mengharamkannya memasuki surga, dan tempatnya adalah neraka. Surah Al-Maidah ayat 72. Dalam hal tersebut ayat-ayat yang sehubungan dengannya masih banyak. Maka barang siapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang kemudian mati dalam keadaan syirik, maka pastilah dia akan memasuki neraka. Demikian pula orang yang beriman kepada Allah dan mati dalam keadaan beriman, maka yang bersangkutan akan menjadi penghuni surga, walaupun sebelumnya akan disiksa di neraka karena melakukan perbuatan maksiat atau dosa yang belum diampuni. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maukah aku tunjukkan padamu dosa yang paling besar?" Hal itu dinyatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 3 kali, lalu para sahabat menjawab, "Ya, tunjukkanlah, wahai Rasulullah." Nabi lalu menjawab, yaitu menyekutukan Allah dengan sesuatu dan durhaka kepada kedua orang tuanya, ibu dan bapaknya. Nabi dalam keadaan bertongkat lalu duduk sambil mengatakan, "Ketahuilah pula, dosa beromong yang dusta dan bersaksi palsu." Sahabat berkata, sentiasa Nabi mengulangi ucapan tersebut sampai kami mengharapkan semoga Nabi itu diam. Riwayat Bukhari, Muslim dan Ahmad. Ada dosa macam yang kedua dari dosa syirik yaitu riya, memamerkan kebaikan, dengan apa yang telah dikerjakan olehnya, sebagaimana yang pernah disebutkan ke dalam firman Allah. Maka barang siapa yang mengharapkan untuk bertemu dengan Tuhannya, maka kerjakanlah amal yang soleh, dan janganlah mempersekutukan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Surah Al-Kahfi ayat 110. Maksudnya yaitu seseorang tidak boleh memamerkan kebaikan amalnya, yang ditunjukkan pada orang lain yang sifatnya seperti pura-pura. Nabi bersabda, "Jauhkanlah dirimu dari berbuat syirik yang kecil." Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah syirik kecil itu?" Nabi menjawab, yaitu riya, memamerkan atau menunjukkan kebaikannya untuk mendapatkan pujian, dan nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pembalasan pada hamba-hambanya berdasar amal-amal mereka dengan mengatakan, "Pergilah engkau sekarang kepada orang-orang yang engkau tunjukkan amalmu kepada mereka ketika di dunia, lalu lihatlah olehmu apakah engkau bisa mendapatkan pada mereka suatu balasan." Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Dalam riwayat lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mendengarkan kebaikannya pada orang lain dengan tidak ikhlas karena Allah, niscaya Allah akan menolak amal itu kepada orang yang didengarkan kepadanya, dan barang siapa yang bersikap riya, maka Allah akan membalas keburukan riya itu." Hadits riwayat Muslim dan Ahmad. Dan menurut riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Banyak orang yang berpuasa yang tidak ada ganjaran puasanya kecuali berupa lapar dan haus, dan banyak orang yang mengerjakan sholat malam tahajud yang tidak ada ganjaran sholatnya kecuali sekedar tidak tidur malam hari." Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Darimi. Ini berarti bahwa jika orang yang bersolat dan berpuasa itu tidak karena Allah, maka dia tidak akan mendapatkan ganjaran. Dan menurut riwayat disebutkan orang yang beramal dengan sikap riya dan yang menginginkan kebaikannya didengarkan kepada orang lain, itu laksana orang yang memasukkan batu kerikil ke dalam kantongnya, lalu memasuki pasar untuk membeli sesuatu dengan kerikil tersebut, maka penjual itu memukulkan batu tersebut pada muka orang itu. Hal itu tidaklah bermanfaat baginya dengan kantong yang berisi batu kerikil tersebut,
kecuali ucapan orang lain padanya, alangkah penuhnya isi kantongnya, tetapi tidak memberikan manfaat sesuatu kepadanya. Maka demikianlah amal kebaikan yang diliputi ria dan mengharapkan orang lain agar mau mendengarkan kebaikannya, maka ganjaran baginya tidak ada, kecuali mengharapkan pujian orang, dan tidak ada ganjarannya di akhirat. Allah Ta'ala berfirman, dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu seperti debu yang berterbangan. Quran Surah Al-Furqan ayat 23. Maksudnya bahwa amal manusia yang dikerjakannya bukan karena Allah akan membatalkan ganjarannya, laksana debu-debu yang berterbangan, yaitu debu yang kelihatan oleh sinar matahari. Lalu sebagian ahli hikmah pernah ditanya, siapakah orang yang ikhlas itu? Kemudian dijawab, orang yang ikhlas, yaitu orang yang menyembunyikan kebaikannya, sebagaimana dia juga menyembunyikan keburukannya. Dan kata Fudail bin Iyad, seorang soleh dari tabi'in, meninggalkan amal karena takut dilihat orang maka hal itu disebut riya, sedangkan beramal kebaikan karena mengharapkan pujian orang maka hal itu bernama syirik, sedangkan ikhlas karena Allah, yaitu Allah akan menutupi kamu dari keduanya, dan semoga Allah akan memaafkan kita dari keduanya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan atas waktu yang kita jalani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.